Puji Tuhan, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus bagi setiap kita umat-umat yang mengasihi Tuhan. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan menggunakan 365 hari yang mengubahkan. Pembacaan kita hari ini sampai kepada Markus pasal yang ke-7 ayat yang ke-34. Markus pasal yang ke-7 ayat yang ke-34, demikian firman Tuhan. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, "Efata," artinya terbukalah. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya memberikan tema renungan hari ini yaitu Efata. Mari kita mengamati kisah yang tercatat di dalam Markus pasal yang ke-7 ini, ayat yang ke-31 sampai 37. Apa peristiwa yang tercatat di dalam Markus pasal yang ke-7 ayat yang ke-31 ini? Ini adalah suatu peristiwa di mana Yesus melakukan suatu mujizat, yaitu menyembuhkan seorang yang tidak bisa mendengar atau tuli. Di mana terjadinya peristiwa ini? Peristiwa ini terjadi di daerah Dekapolis. Setelah Yesus meninggalkan daerah Tirus dan dengan melalui Sidon pergi ke Danau Galilea di tengah-tengah daerah Dekapolis. Kemudian siapa saja yang terlibat dalam peristiwa ini? Ada Yesus, kemudian ada orang banyak yang sedang mengerumuni Yesus saat itu, dan juga seorang yang tuli. Bagaimana atau seperti apa peristiwa ini terjadi? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi peristiwa ini terjadi saat itu Yesus dikerumuni oleh banyak sekali orang. Kemudian ada orang yang membawa seorang yang tuli sekaligus bisu kepada Yesus. Sekalipun tidak dicatat ya di dalam Markus pasal yang ke-7 ini ayat yang ke-31 sampai 37 bahwa apa yang menyebabkan orang ini tuli dan sejak kapan dia tuli, tetapi dapat dipastikan bahwa dia mengalami tuli ini sejak lahir karena dia sekaligus bisu. Banyak orang mengatakan kalau orang itu tuli dari sejak lahir, maka dia akan bisu, dia tidak akan bisa berbicara karena dia tidak pernah mendengar suara. Orang yang tuli itu dibawa kepada Yesus supaya Yesus menjamah dan menyembuhkannya. Di tengah-tengah orang banyak yang mengerumuni Yesus saat itu, Yesus menarik orang yang tuli dari tengah-tengah orang banyak. Kemudian Yesus menjamah dan memasukkan jarinya kepada telinga orang yang tuli itu. Serta Yesus meludah ke tangan, kemudian meraba lidah orang yang sakit itu, yang tuli itu. Kita lihat di ayat yang ke-34 yang menjadi ayat pokok kita. Di sana dikatakan, kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, "Efata," artinya terbukalah. Yesus menengadah ke langit dan mengatakan kepada orang yang tuli itu, "Efata," artinya terbukalah. Maka seketika itu juga terbukalah telinga atau terbukalah pendengaran orang yang tuli itu. Sekaligus dia juga dapat berkata-kata, dapat berbicara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini bukan mujizat yang pertama kali Yesus lakukan. Sudah banyak hal yang ajaib, hal yang luar biasa, mujizat-mujizat yang Yesus kerjakan. Dia mampu membuka telinga yang tertutup. Dia mampu membuat orang yang tuli sekarang dapat mendengar. Hal yang luar biasa, peristiwa yang tercatat di dalam Markus pasal yang ke-7 ayat yang ke-31 sampai 37. Yesus menyembuhkan seorang yang tuli. Dia membukakan telinga yang tertutup. Yang tuli sekarang mendengar. Apa yang dapat kita pelajari
interpretasi apa untuk setiap kehidupan kita? Peristiwa penyembuhan ini menunjukkan bahwa satu, Yesus adalah pribadi Allah yang berkuasa. Interpretasi atau apa yang dapat kita pelajari, yang pertama adalah kita melihat pribadi Yesus sebagai pribadi Allah yang berkuasa. Seperti tadi yang saya katakan bahwa peristiwa ini bukan pertama kalinya Yesus mengadakan suatu mujizat. Dia adalah Allah yang berkuasa. Dia adalah pribadi yang sanggup melakukan banyak perkara, banyak hal. Tidak ada yang mustahil, tidak ada yang terlalu sukar untuk Yesus kerjakan. Yang buta dapat melihat. Yang lumpuh dapat berjalan. Yang tuli kita lihat dia dapat mendengar. Yang bisu dapat terbuka mulutnya untuk berkata-kata, untuk berbicara. Kita dapati dari peristiwa ini bahwa Yesus adalah pribadi yang sangat berkuasa. Dia sanggup lakukan mujizat. Dia sanggup menyembuhkan setiap orang yang sakit. Lewat peristiwa penyembuhan ini, kita juga belajar bahwa Yesus punya banyak sekali cara untuk menolong setiap pribadi kita. Perhatikan bagaimana Yesus menyembuhkan orang yang tuli ini. Tadi sempat sudah saya katakan bahwa Yesus menyembuhkan orang yang tuli ini dengan cara yang tidak biasa. Dia memasukkan jarinya ke telinga orang yang tuli itu. Dia meludah ke tangan kemudian mengoleskannya pada lidah orang itu. Orang ini adalah orang yang tuli, orang yang bisu. Yesus dia memasukkan jarinya ke telinga, kemudian mengoleskan. Dia meludah ke tangan dan kemudian mengoleskan pada lidah orang yang sakit itu. Suatu cara yang tidak biasa. Suatu cara yang tidak umum. Kalau kita boleh melihat kisah-kisah penyembuhan yang Yesus lakukan. Ini adalah salah satu cara yang unik, cara yang tidak biasa. Kita belajar bahwa Yesus punya banyak cara untuk menolong setiap kehidupan kita. Kalau engkau saat ini merasa tidak ada jalan keluar bagi masalahmu, kalau engkau saat ini merasa tidak ada cara lain supaya engkau sembuh dari sakitmu, untuk keluar dari setiap masalahmu, hari ini dari kisah yang tercatat di dalam Markus pasal yang ke-7, ayat yang ke-31 sampai 37, bahwa dia mempunyai banyak cara. Dia Allah yang berkuasa. Dia punya banyak sekali cara untuk menolong setiap kehidupan orang-orang yang berseru kepadanya, yang datang kepadanya. Itu interpretasi untuk kita. Apa aplikasinya? Apa yang harus kita lakukan? Tindakan apa yang harus kita lakukan dari peristiwa yang kita pelajari hari ini? Yaitu datang kepada Yesus. Kalau kita mau menerima mujizat yang daripada Tuhan, datang kepadanya. Mendekatlah kepadanya, berdoalah kepadanya, dan beribadahlah kepadanya. Orang yang tuli ini, dia memang dibawa orang untuk datang kepada Yesus. Yang dapat kita pelajari, yang juga dapat kita terapkan untuk menjadi aplikasi dalam kehidupan kita, datang kepada Yesus. Supaya dia menjamah kita, supaya dia menyembuhkan setiap kehidupan kita. Injil Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-28, firman Tuhan katakan, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Firman Tuhan katakan, marilah kepadaku, datang kepadaku. Siapa? Semua orang. Semua orang yang letih lesu dan berbeban berat.
Kita percaya bahwa Dia akan memberi kelegaan. Dia akan memberi kebebasan. Dia akan memberikan jalan keluar. Dia akan memberikan kesembuhan bagi setiap orang yang mengalami sakit penyakit. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar dari suatu peristiwa yang tercatat di dalam Injil Markus pasal yang ke-7. Kita belajar, kita percaya bahwa kita punya Tuhan yang sangat berkuasa. Dia punya banyak sekali cara untuk menolong setiap kehidupan kita. Oleh sebab itu, mari bawa hidup kita untuk datang kepada Tuhan, untuk kita mendekat kepadanya, untuk kita berseru, berdoa, berharap, dan beribadah kepada Tuhan. Serahkan hidup kita, serahkan hidupmu untuk dijamah oleh Tuhan, menerima kuasanya yang besar dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, terima kasih Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan telah mengikuti Renungan 79. Kiranya setiap firman Tuhan yang kita dengar hari ini boleh menjadi berkat bagi setiap kehidupan kita. Bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu didoakan, boleh menyalurkan melalui chat WhatsApp di 0813 2742 0088. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk kesempatan yang masih Engkau beri dalam hidup kami. Hari ini kami boleh belajar dari satu peristiwa yang tercatat di dalam Injil Markus. Kami percaya kami punya Tuhan yang berkuasa. Engkau sanggup melakukan banyak hal di dalam setiap kehidupan kami. Bahkan kami juga percaya bahwa Engkau Tuhan tidak pernah kehabisan cara untuk menolong setiap kehidupan kami. Kami mau semakin dekat kepada Tuhan, kami mau datang kepada Tuhan, berseru, berharap hanya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kiranya kami keluarga besar GBD El Shaddai Magelang memegang perintah peringatan-peringatan-Mu yang ajaib. Bila tersingkap firman-firman-Mu, memberi terang, memberi pengertian, kiranya kami terus mendambakan perintah-perintah-Mu. Teguhkanlah langkah kami oleh janji-Mu dan janganlah segala kejahatan berkuasa atas kami. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.